setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku, menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku, menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku, menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Segenap Civitas Akademika Universitas Kristen Satya Wacana. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Semoga di tengah keprihatinan pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan saat ini, kita semua dalam lindungan Tuhan sehingga tetap dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Mengawali pekan saat ini, kita akan bersama-sama menerima sapaan firman Tuhan yang akan menyegarkan dan menguatkan kita semua, terkhusus di dalam kita menjalani aktivitas selama sepekan ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu, ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang kami sembah dan kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Syukur kepadamu,
Oleh karena hari demi hari dalam kehidupan kami, boleh kami lalui, boleh kami jalani dengan baik, dan kami boleh melakukan segala karya tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan terlebih dari itu, kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang tiada henti, baik untuk tubuh jasmani kami dan terutama untuk rohani kami, iman percaya kami, di mana kami dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini tanpa kehilangan sukacita dan pengharapan. Mengawali pekan ini Tuhan, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Kristen Satya Wacana membuka hati untuk mendengarkan dan menerima sapaan firman Tuhan yang kami yakini akan mampu untuk menyegarkan jiwa kami, menguatkan hidup kami, dan menunjukkan kepada kami jalan yang benar yang harus kami tempuh, juga hal-hal yang harus kami lakukan seturut kehendak Tuhan. Kami bersama-sama hendak mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami. Roh Kudus menerangi hati kami sehingga kami dimampukan untuk tidak hanya mendengarkan, namun juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami secara nyata. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayat 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara saudara yang tidak pernah berdoa? Pertanyaan saya aneh ya. Mana ada orang Kristen yang tidak pernah berdoa? Baik, kalau begitu pertanyaan saya ganti. Ketika saudara berdoa, apakah saudara sungguh-sungguh merasakan bahwa saudara sedang berkomunikasi dengan Tuhan? Apakah kita merasakan ada relasi yang dekat antara kita dengan Tuhan? Mengapa saya bertanya seperti ini? Karena pernah terjadi. Ini pengalaman salah seorang teman saya. Dia bercerita kepada saya bahwa dia pernah salah berdoa. Malam hari, ketika dia mau tidur, dia berdoa terlebih dahulu. Dan doa yang keluar dari mulutnya ternyata bukan doa tidur, tapi doa makan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, bisa jadi
Karena doa itu hanya menjadi kebiasaan tanpa ada penghayatan. Kejadian lain yang juga pernah terjadi ketika dalam suatu acara kami makan bersama. Waktu itu saya duduk bersama dengan beberapa teman saya. Dan ketika saya sedang asyik makan, tiba-tiba teman saya bertanya, tadi sudah berdoa belum ya? Saya kok lupa. Nah, dalam hati saya berkata, doa kok lupa? Itu kan berarti doanya tidak sungguh-sungguh dihayati. Saudara-saudara, mungkin kita pernah mengalami dua hal yang dialami oleh teman saya tadi. Salah berdoa atau lupa kalau sudah berdoa. Nah, kalau itu yang terjadi berarti doa hanya sebuah formalitas, sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada penghayatan dan kesadaran bahwa kita sedang berkomunikasi, kita sedang berjumpa, berelasi dengan Tuhan. Dan kalau mau jujur, saudara, seringkali isi doa kita itu hanyalah serangkaian permintaan kepada Tuhan untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Dan kalau permintaan sudah dikabulkan, Tuhan dilupakan. Kita lalu tidak bertekun dalam doa lagi. Itu berarti kehadiran dan relasi dengan Tuhan menjadi sesuatu yang rasanya tidak terlalu penting bagi kita. Karena yang kita butuhkan hanyalah berkat-Nya, bukan sang sumber berkat. Padahal doa itu seharusnya merupakan relasi yang dekat dan intim antara manusia dengan Tuhan. Dan yang pasti yang harus kita sadari adalah bahwa doa itu sebenarnya adalah suatu privilege, suatu hak istimewa dari Allah kepada manusia yang diberikan demi kepentingan manusia supaya manusia bisa berhubungan dengan penciptanya. Nah, hak istimewa itu kita dapatkan bukan karena kebaikan kita, namun semata-mata karena anugerah Allah melalui karya Kristus. Nah, hal inilah yang setidaknya hendak ditegaskan dalam bacaan firman Tuhan tadi. Kita perhatikan dalam bacaan firman Tuhan tadi, Yesus disebut sebagai imam besar. Apa yang dilakukan Yesus sebagai imam besar? Dan apa bedanya dengan imam-imam besar yang lain? Saudara, dalam tradisi umat Yahudi, seorang imam besar itu mempunyai kedudukan sebagai mediator atau pengantara antara umat dengan Allah, yang mempersembahkan korban kepada Allah, yaitu korban penebusan dosa. Tetapi Yesus sebagai imam besar memiliki keunggulan dibandingkan para imam dari tradisi Yahudi. Para imam dalam tradisi Yahudi ketika mempersembahkan korban, ia harus mempersembahkan terlebih dahulu korban untuk dosanya sendiri, baru kemudian korban untuk dosa umat. Dan itu pun harus dilakukan berulang-ulang. Tetapi Yesus adalah imam besar yang sempurna, tanpa cacat, tanpa noda, yang mempersembahkan dirinya sebagai korban sekali untuk selama-lamanya. Dan dahulu di tempat Maha Kudus dalam bait suci terdapat tabir untuk menutupi dan membatasi ruang kehadiran Allah. Hanya seorang imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus tersebut. Itu pun hanya setahun sekali. Seolah-olah relasi umat dengan Allah itu sangat-sangat dibatasi dan hanya diwakili oleh seorang imam besar. Namun dengan kehadiran dan karya Yesus sebagai imam besar yang mengorbankan dirinya, maka jalan untuk masuk ke hadirat Allah itu terbuka. Tabir bait suci telah
terbelah pada kematian Yesus dan membuka akses ke ruang Maha Kudus itu. Itu artinya sudah tidak ada lagi tirai, sekat, atau pemisah. Karya Yesus Sang Imam Besar menjadi dasar bagi manusia untuk memiliki jalan masuk atau relasi dengan Tuhan. Dan berdasarkan pengorbanan Sang Besar itulah, Sang Imam Besar itulah, maka penulis surat Ibrani memiliki sebuah alasan logis yang mengajak umat, termasuk kita. Marilah kita menghadap Allah. Dengan bahasa bebas, penulis surat Ibrani ini seolah-olah mau berkata kepada kita, mumpung jalan masuk itu sudah terbuka untuk kita, mari kita memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin dengan datang dan menghampiri hadirat Allah, sehingga ada relasi dan persekutuan yang dekat, yang erat dengan Allah. Ada relasi yang sungguh-sungguh damai dengan Allah yang bisa dirasakan oleh umatnya. Lalu bagaimana relasi dengan Allah itu kita wujudkan? Nah, doa itu memang merupakan wujud dari relasi manusia dengan Tuhan Allah. Tetapi Allah tidak ingin menghendaki adanya relasi yang basa-basi tanpa makna. Oleh karena itu, penulis surat Ibrani mengingatkan kita supaya kita memiliki sikap doa yang benar. Nah, di ayat 22 tadi dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hati yang tulus, ikhlas adalah hati yang jujur, murni, sejati, asli, apa adanya, nyata, tidak hanya kelihatan dari luar. Jadi kalau kita berdoa, ya mari berdoa dengan sepenuh hati, jangan hanya di mulut. Sedangkan keyakinan iman yang teguh ini menunjukkan kepastian yang kuat, tanpa keraguan, percaya sungguh-sungguh, berharap sungguh-sungguh, berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, sikap doa yang seperti itu mencerminkan sebuah relasi yang akrab, yang dekat dan intim antara kita dengan Tuhan. Nah, bagaimana yang terjadi dalam kehidupan kita hingga saat ini, saudara-saudara? Terutama saudara-saudara yang dipercaya untuk melayani, untuk berkarya, untuk menjalani tugas atau studi di Universitas Kristen Satya Wacana ini. Apakah saudara memiliki relasi yang akrab, yang erat, yang dekat dengan Tuhan, yang kita bangun melalui doa-doa kita dan kita jiwai dalam seluruh tindakan kita? Ketika memulai karya di pagi hari, saya percaya tentu saudara-saudara melandasinya dengan doa, karena memang kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Tapi ingat, doa itu bukan hanya ketika saudara menghadapi kesulitan atau pergumulan tertentu, ketika menjalani kehidupan atau ketika harus melakukan tugas tanggung jawab yang berat, jangan katakan, saya hanya bisa berdoa. Doa itu bukan hanya. Doa itu kekuatan yang luar biasa. Jadi bersyukur kalau kita masih bisa berdoa. Doa itu kekuatan yang luar biasa. Karena dengan berdoa kita merasakan Tuhan ada dan dekat dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai dan memberi kita kekuatan. Dengan demikian, dengan doa yang menjadi wujud relasi kita dengan Tuhan, itu akan menjadikan kita sebagai
orang Kristen yang kuat. Sayangnya saudara, memang masih banyak orang yang tidak menyadari betapa pentingnya doa itu. Ada orang yang membuka hari dan menutup hari dengan doa. Ibaratnya Tuhan itu dapat kepalanya dan ekornya. Tetapi antara kepala dan ekor, nah ini menjadi bagian kita sendiri. Yang kita jalani, kita lakukan tanpa Tuhan. Hanya dengan kekuatan kita sendiri, hanya dengan pikiran kita sendiri. Akibatnya, ada banyak kelelahan yang kita rasakan, ada banyak kesia-siaan yang terjadi, ada banyak kehampaan dalam hati kita dan seterusnya. Ada juga orang yang begitu bangun tidur, yang dicari pertama itu apa? HP ya, gadget. Tidak berdoa tapi langsung cari HP atau cari gadget. Dan setelah itu buru-buru, orang Jawa bilang kemerungsung, ya. Buru-buru dengan tugas-tugas pekerjaan yang harus dilakukan di sepanjang hari itu sampai tidak sempat berdoa atau lupa berdoa. Dan setelah itu kita terjebak dalam rutinitas, dalam kelelahan, dalam kebosanan, dalam kegersangan jiwa. Bahkan ada yang tersesat jalan, jatuh dalam godaan dan ketidakbenaran. Itu bisa terjadi saudara, karena kita tidak menghidupi doa. Kita tidak memiliki relasi yang erat dan dekat dengan Tuhan setiap saat. Oleh karena itu saudara-saudara, segenap Civitas Akademika Universitas Kristen Satya Wacana, entah saudara yang berperan atau bertanggung jawab sebagai pendidik atau pengajar, sebagai mahasiswa, juga termasuk saudara yang melayani sebagai karyawan, dan terlebih dipercaya sebagai pimpinan, mari kita terus jaga relasi kita dengan Tuhan setiap saat. Ketika kita senantiasa berelasi dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang benar seturut kehendak-Nya. Setiap tugas, tanggung jawab, kita jiwai dengan doa. Sehingga di satu sisi, kita tidak akan mudah jatuh dalam godaan. Di sisi lain, hidup kita pun akan senantiasa mendatangkan kebaikan bagi sesama dan menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dengan demikian, maka UKSW akan sungguh-sungguh menjadi berkat. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersatu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami menghaturkan syukur kami di pagi hari ini, mengawali pekan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas, tugas tanggung jawab kami, khususnya di kampus UKSW ini, kami telah menerima sapaan firman Tuhan yang kami yakini akan memberikan kekuatan dan kesegaran bagi jiwa dan hidup kami. Terlebih melalui firman Tuhan kami diingatkan betapa pentingnya relasi yang erat dan dekat dengan Tuhan. Betapa pentingnya kami selalu menghidupi doa kami dalam setiap hal yang kami lakukan. Karena dengan demikian, kami tidak hanya mengandalkan kekuatan, pikiran, kehebatan manusiawi kami sendiri. Hidup kami akan dituntun oleh hikmat Tuhan, oleh kekuatan, kebenaran yang dari Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami menjadi tanggung jawab kami, boleh kami lakukan sebaik mungkin, mendatangkan kebaikan, menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terkhusus kami menyerahkan saudara-saudara kami
yang Tuhan percaya untuk melayani berkarya di tengah-tengah kampus tercinta Universitas Kristen Satya Wacana, dalam peran dan tanggung jawab yang Tuhan berikan masing-masing, baik rektor, wakil rektor, para dosen, pengajar, mahasiswa, juga segenap karyawan. Tuhan yang akan terus memberkati dalam tugas masing-masing, semuanya bisa dikerjakan dalam tuntunan hikmat, kebenaran, kasih, dan kuasa Tuhan. Dengan demikian, kampus UKSW ini boleh hadir di tengah kehidupan ini, memancarkan berkat, memancarkan kasih dan kebenaran dari Tuhan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, terkhusus di situasi pandemi COVID-19 ini, di mana proses belajar mengajar belum bisa berjalan secara normal dengan tatap muka seperti biasanya, juga berbagai kegiatan kampus harus menghadapi kesulitan dan kendala-kendala tertentu. Tuhan yang akan menolong para dosen yang harus mengajar secara daring atau online, menyiapkan program pembelajaran secara kreatif. Demikian pula para mahasiswa yang harus mengikuti proses pembelajaran mungkin dari tempat yang jauh. Biarlah Tuhan berikan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Proses belajar mengajar ini pun tidak akan berlalu dengan sia-sia, akan sungguh menghasilkan pribadi-pribadi yang seturut kehendak Tuhan, yang akan memberikan manfaat kebaikan untuk kehidupan ini. Juga untuk pimpinan sepenuhnya, para karyawan, Tuhan juga berikan hikmat sehingga tugas tanggung jawab di tengah kesulitan yang ada sekarang ini tetap bisa dijalankan dengan baik. Pergumulan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, apapun itu juga kami serahkan di dalam kuat kuasa-Mu. Inilah Tuhan yang menjadi syafaat kami, yang semuanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mengakhiri ibadah pagi ini, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.